Sebelum kita lanjut kepada materi permintaan transportasi, maka sebelumnya kita juga harus mengulas, ini sebagai lanjutan materi sebelumnya, kaitannya antara urban transport and land values, ya. Transportasi perkotaan, ya, dan nilai lahan atau nilai tata guna lahan, ya. Disebutkan bahwa site rent and transportation costs are vitally connected, ya. Jadi disebutkan bahwa nilai sewa lahan, ya, site rent itu sewa lahan atau harga lahan, nih kita bisa sebut seperti itu, ya. Dan transportation cost atau biaya transportasi, ya, itu sangat erat kaitannya, ya. Jadi disebutkan vitally connected, ya. Jadi dekat sekali gitu ya, hubungannya dekat sekali, ya. Kenapa disebut dekat? Ya, kalau kemarin kita sudah mengulas tentang dalam memilih tempat tinggal gitu ya, maka seseorang itu akan diberikan beberapa opsi, bukan diberikan, lebih kepada akan dihadapkan oleh beberapa opsi, ya. Kepemilikan kendaraan gitu ya, kemudian kalkulasinya terhadap biaya yang muncul gitu ya. Nah, itu semua digantungkan kepada income-nya, ya. Maka nilai lahan kaitannya kepada biaya transportasi, dia akan memunculkan beberapa model. Model pertama, ya, ketika kita sebut seseorang yang tinggal di pusat kota, ya, maka nilai lahan terhadap asetnya dia, ya, atau nilai lahannya yang orang yang tinggal di pusat kota ini, dia punya taksiran nilai yang lebih tinggi gitu ya, atau harga tanah ya, yang di pusat kota itu lebih tinggi. Tapi transport cost yang muncul, ya, itu akan jadi lebih rendah karena dia mendapatkan kemudahan akses gitu ya ke pusat-pusat kegiatan atau bahkan ke tempat aktivitas rutinnya dalam bekerja, misalkan gitu. Ataupun sebaliknya, orang bisa dihadapkan pada pilihan dia transport cost-nya high gitu ya, tinggi transport cost-nya karena dia tidak tinggal di pusat kota, ya. Tapi dia dapat benefit side rent-nya rendah gitu ya. Nah, ini gambaran teori awal gitu ya. Kalau sekarang mungkin agak sedikit bias gitu ya, karena ada area-area yang posisinya di suburban atau bahkan sub-suburban gitu ya. Kita contoh aja Kabupaten Bekasi, ya, yang di masa lampau itu cukup jauh dari ibu kota, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ada perumahan besar gitu ya, ada kota di dalam kota gitu ya, kayak seperti Grand Wisata, kemudian ada Jababeka gitu ya, yang secara umum fasilitas transportasinya, ini saya nggak sebut transportasi umum ya, maksudnya eh, kondisi jalannya gitu ya, aksesibilitasnya gitu ya, itu cukup bagus gitu ya. Nah, ini agak bias ya kalau kita bicara soal sebaran secara geografis gitu ya, yang kemarin sudah dipelajari. Jadi sedikit agak bias ya. Nah, kedekatan antara keduanya, antara side trend dan transport cost itu juga menimbulkan friksi atau gesekan. Nah, gesekannya di mana ya tadi gitu ya. Gambaran seseorang ya, atau ketika dia dalam posisi tertentu ya, ada unsur dilematis ya, dilematis dalam pemilihan lokasi ya, disesuaikan dengan income yang bersangkutan ya. Transportation is the mean of reducing that friction at the cost of time and money ya. Keberadaan transportasi ini apakah sarana ataupun prasarana ya,
itu mereduksi friksi jadinya. Ya. Kalau saya mau biaya transportnya rendah gitu ya, makanya tinggal jauh dari eh, maksudnya kalau dia mau transport cost-nya rendah, ya maka kemudian dia harus tinggal di pusat kota. Nah, tapi mahal gitu ya. Atau sebaliknya, saya mau nyari lahan yang lebih murah, ya tidak di pusat kota, tapi ongkosnya jadi mahal, ya untuk dia bekerja atau pergi ke pusat kota, ya. Nah, maka penyediaan sarana dan prasarana transportasi, ya, itu memungkinkan akan mereduksi friksi itu. Ya, jadi kalau kita hanya bicara soal ongkos sama tempat tinggal, nah itu masih ada friksinya. Dia terhubung nggak gitu ya? Ya. Nah ini mereduksinya di transportasi, apakah itu sarana dan prasarana, yang nantinya ukurannya menjadi cost of time, ya, biaya atas waktu. Ini kan ini kaitannya kepada berapa panjang jarak yang ditempuh, berapa lama waktu yang harus dibutuhkan untuk melakukan perjalanan, dan uangnya, ya. Karena nanti faktor paling dominan itu ketika orang melakukan pergerakan itu adalah income-nya gitu. Sejauh mana dia bisa melakukan pergerakan jika dikaitkan kepada income-nya. Site rental are charged which can be made for site where accessibility may be had with comparatively low transportation costs. Ya, jadi disebutkan bahwa kalau kita bicara tentang nilai lahan gitu atau nilai sewa lahan, ya site rental. Jadi istilahnya kalau di buku itu site rent gitu ya. Karena mungkin kalau di luar sana itu kebanyakan sewa gitu ya. Kalau kita kan beli rumah ya kategorinya gitu ya. Meskipun ada beberapa yang sifatnya kontrak dan lain sebagainya. Nah, jadi nilai si sewa ini, ya, biasanya itu akan diikuti dengan aksesibilitas yang cukup tinggi gitu ya. Nah, nanti akan dicoba dikomparatifkan dengan biaya transportasinya gitu, apakah dia rendah atau tinggi. Nah, ini disebutkan dikomparasikan dengan low transportation cost ya. Jadi kalau di pusat kota dia punya aksesibilitas yang baik ya, itu pastinya transportation cost-nya low gitu ya, rendah ya. Itu umumnya seperti itu ya, karena bisa jadi ada beberapa lokasi gitu. Contoh kita sebut daerah Kuningan gitu di Jakarta. Ya, Kuningan dia ada area apartemen gitu ya, kemudian ada area bisnis perkantoran gitu ya. Dan dia nggak butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Ya, dia nggak butuh berkali-kali gonta-ganti angkot. Ini untuk case-nya orang yang tinggal di apartemen gitu ya. Atau ada di kota gitu ya. Ini kalau kita bicara orang-orang di sekitar saya gitu ya. Tinggal di area tertentu, misalnya di daerah rumah saya gitu. Kerjanya di kelurahan. Nah, kelurahan kebetulan adanya di area tempat saya tinggal. Nah, ini kan secara umum transport cost-nya rendah gitu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya berapa harga lahannya gitu ya. Nah, ini kan jadi jadi salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan ya, seberapa besar income yang dimiliki oleh person tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, ini adalah income. Ya. Dan kemudian ini adalah, ini bisa income, ini bisa harga lahan ya. Ini kaitannya karena side rent versus versus transport cost ya, trade off ya, gambarannya gitu. Ya. Ini harga lahannya, kemudian ini adalah jarak ke pusat kota atau dari pusat kota. Ini pusat kotanya, ini jaraknya ya dari pusat kota. Ya, maka kita akan dapat gambaran secara umum. Ya. Semakin tinggi, ya, ini
ini ya, semakin tinggi ya biayanya atau side trend-nya gitu ya, maka jaraknya terhadap CBD itu semakin rendah, kan begitu ya. Nah, kita ambil kayak gini aja nih. Terus berikutnya gitu ya, semakin jauh dia dari CBD atau pusat kota ya, maka nilai lahannya itu kan semakin murah ya. Tapi transport cost-nya yang semakin tinggi ya. Gambarannya begitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana seseorang kemudian memilih di mana dia harus tinggal ya, dan berapa rupiah biaya transport yang harus dia tanggung gitu. Sehingga nanti akan dikaitkan kepada apakah income yang saya punya tuh sanggup untuk mengatasi ini semua ya. Ini di luar munculnya biaya lain gitu ya, untuk kehidupan lain, konsumsi gitu ya, kemudian edukasi gitu ya, dan lain sebagainya, itu di luar itu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan karena nanti biaya transportasi akan menjadi satu pertimbangan tersendiri dan akan mengambil porsi gitu ya, sekian persen ya. Ini kalau pastinya belum ada yang bisa memastikan ya, sekian persen itu ada yang belum bisa memastikan. Tapi umumnya di beberapa studi itu muncul proporsinya itu bisa 20% ya. Jadi biaya transport itu dia biasanya punya proporsi 20% ya terhadap income yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita eh, bagi gitu ya. Ini bukan artinya membeda-bedakan kelas gitu ya atau klasterisasi, enggak. Suka tidak suka Anda harus sedikit memahami bahwa kita di lingkungan sosial atau lingkungan ekonomi itu terbagi menjadi beberapa kelas. Ya, mungkin Anda pernah dengar gitu ya. Ini bukan bukan artinya apa kastanisasi, bukan ya. Jadi kalau Anda dengar berita ada kelas atas, kelas menengah ke atas, kelas menengah, menengah ke bawah, kelas bawah. Nah, ini kan ada 5 kelas gitu ya, yang secara umum di masyarakat pun mungkin beberapa sebagian paham, sebagian mungkin tidak berusaha memahami gitu ya. Nah, tapi itu akan digambarkan uh, dengan adanya segmen-segmen pasar yang berbeda gitu ya. Jadi ada pola konsumsi yang berbeda antara masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, ini kan digantungkan sama seberapa besar income yang dia punya. Ya, itu suka tidak suka gitu ya. Nah, kaitannya kepada side trend tadi dan distant from CBD ya, maka pun di sini akan dibagi menjadi beberapa kelas. Ya, ini saya gambarkan menjadi 3 kelas saja gitu ya. Yang pertama ini kelas bisnis ya. Kelas ya, bisnis kelas ya. Kita nggak bisa sebut ini adalah kelas atas, enggak. Ya, dalam kondisi yang sekarang kelas atas itu apa ya? Belum tentu rumahnya tuh di pusat kota, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, jadi kita sebut bisnis kelas. Nanti definisinya adalah dia adalah orang-orang yang atau eh, segmen masyarakat yang punya kebutuhan terhadap tempat tinggal untuk kegiatan yang cepat gitu ya. Maksudnya kegiatan yang eh, kompleks gitu. Nah, maka disebut sebagai bisnis kelas gitu ya. Orang yang tinggal di apa pusat kota dekat tempat kerjanya dan dia harus melakukan pergerakan yang cepat gitu ya.
Gambaran gitu. Ya. Apakah karyawan biasa nggak bisa? Ya bisa-bisa aja gitu ya. Ini kan digantungkan sama income yang dia punya, ya, akan kembali lagi ke situ. Tapi dalam buku ini yang menjadi rujukan kita, nah dia disebutkan seperti itu, ya, bisnis kelas. Ya. Jadi orang-orang yang harus melakukan pergerakan secara cepat. Jadi kalau terlalu jauh jaraknya dari CBD, nah itu nanti banyak hal yang menjadi sulit untuk dihandle atau dikerjakan. Nah yang kedua, nah ini middle class. Ya. Middle class, ya ini orang-orang kalangan menengah gitu ya. Menengah itu bisa menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya. Di tengah lah, yang tengah-tengah. Yang apa kalau kata generasi sekarang kaum mendang mending lah gitu ya. Kaum mendang mending ya. Nah, dia kan berpikir bagaimana side trendnya nggak terlalu mahal dan biaya transportnya juga nggak terlalu mahal juga gitu ya. Kalau disebut murah juga enggak gitu. Tapi kalau kejauhan jadi nambah mahal gitu ya. Nah, ini di middle class ya. Kalau di tataran ekonomi sosial kita sebut kelas menengah gitu ya. Yang dia selalu punya pertimbangan untuk memilih suatu hal yang dibutuhkan. Kalau kebutuhannya pasti, nah tapi dia akan milih gitu ya. Contoh gitu, dia butuh kendaraan untuk melakukan perjalanan gitu ya. Kendaraannya bentuknya apa? Motor misalkan. Nah, motor itu kan range harganya kan banyak gitu ya. Mulai dari yang 3 juta gitu ya, second sampai yang ratusan juta. Nah, dia ada di mana gitu ya. Nah, middle class ini yang umum gitu ya, biasa kita temukan di jalan gitu ya. Ya mungkin dari dulu yang dia naiknya Supra X gitu ya, naik Beat gitu, atau dia naik Yamaha gitu ya, Yamaha apa dulu gitu ya. Nah mungkin dia NMAX gitu, atau dia PCX ya Honda, atau yang areanya di situ ya, range harganya adanya di situ. Itu middle class. Ya. Nah berikutnya, nah biasa kalau ada middle ada low gitu ya, atau ada high gitu ya. Enggak, malah justru ini disebut sebagai uh, welfare class ya. Jadi kelas masyarakat yang punya kesejahteraan tinggi ya. Ini karena dikaitkan kepada gambaran kondisi yang sekarang gitu ya. Gambaran kondisi yang sekarang. Nah, tapi ternyata ini kan referensinya dari buku yang menjadi rujukan di kuliah kita. Nah, itu buku itu keluar dari tahun lampau ya, 20-an tahun yang lalu. Nah, ternyata masih relevan gitu ya. Karena kenapa? Ternyata orang yang memutuskan hidupnya itu jauh dari CBD, nah tapi kebutuhannya terhadap CBD itu besar ya. Ini kita nggak bicara soal orang yang tinggal di desa ya. Ada orang yang memang tinggal di desa dan kehidupannya dihabiskan di sana gitu ya. Nah tapi di sini ada orang-orang yang kehidupannya di luar kota, tapi sumber penghidupannya ada di kota gitu ya. Nah maka di sini kategorinya dia masuk kalangan sejahtera. Nah, kenapa disebut sejahtera? Nah, ini kalau kita bicara soal side trend dan cost of transport, ya. Nah, maka kita juga bicara tentang seberapa banyak moda yang bisa dipilih. Ya. Orang dengan gambaran biaya transportasi yang besar, ya, maka secara umum dia pun akan memiliki yang namanya pilihan moda. Ya, itulah kenapa ini kalau kita lihat
eh, gambaran pergerakan keluar dan masuk Jakarta, ya, Anda akan temukan banyaknya mobil-mobil pribadi yang bersirkulasi dari arah Bogor ataupun sebaliknya, Bogor Jakarta, Jakarta Bogor kalau sore hari gitu ya. Kemudian ada Bekasi Jakarta atau Jakarta Bekasi gitu ya. Misalkan eh, dia kerja di Jakarta, rumahnya di Greenwich gitu ya. Atau rumahnya di apa Jababeka gitu ya. Kerjanya di Jakarta gitu ya. Itu kan kalau naik angkot, kalau naik transportasi umum itu wah, berapa banyak biaya yang dikeluarkan gitu ya. Harus berapa kali ganti-ganti angkot gitu ya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk, saya kan punya mobil ya. Dia kemudian akan naik mobil ya. Pun sama, wah, dia rumahnya di Sentul misalkan, di Sentul Selatan misalkan, Bogor gitu. Wah, susah sekali dari Sentul untuk ke Jakarta gitu ya. Ada kereta, nah dia tapi harus berapa kali naik gitu ya untuk sampai ke stasiun kereta gitu. Nah, tapi orang yang punya pilihan moda tadi, ya dia nggak pusing, ya keluar Sentul ketemu tol langsung masuk tol gitu ya ke Jakarta. Dan itu bisa dilakukan setiap hari, ya. Atau bahkan ada orang yang rumahnya di Bandung, kerjanya di Jakarta gitu, ataupun sebaliknya. Ya, ini kita sebut sebagai kalangan sejahtera. Ya karena apa? Karena digambarkan dia punya pilihan moda yang banyak gitu ya. Nah mungkin nilai lahannya eh, bisa jadi murah gitu ya. Nah, tapi karena dia punya pilihan moda, ya why not gitu ya. Dia jauh dari CBD, kenapa tidak gitu ya. Ya, ini buat orang-orang yang punya kepentingan terhadap CBD ya. Ini bukan saya tinggal di desa kegiatan saya di sini, bukan itunya gitu ya. Ini kaitannya kepada dia milih tempat tinggal dan kebutuhannya terhadap kota. Ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi demand gitu ya. Nah, tadi sebagai sebagai pengantar, nah kemudian coba dipahami ya. Sambil nanti kita akan flashback ya ke yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, demand. Nah, mungkin di materi atau di mata kuliah sebelumnya gitu ya, di ekonomi mikro gitu ya. Kita sudah bicara tentang eh, demand itu apa sih gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk menjadi demand itu seperti apa. Nah, ini kan sudah pernah diulas sebelumnya gitu ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi kita tidak akan bahas lagi tentang bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi langsung kepada bagaimana demand ini muncul di area transport. Gambarannya seperti ini ya. Kalau misalkan tadi kita mengulas pilihan moda, nah maka beberapa pilihan moda yang muncul ya dalam seseorang atau manusia beraktivitas ya dalam melakukan aktivitasnya ya akan muncul beberapa pilihan moda mulai dari jalan kaki ya, kemudian bersepeda ya, jalan kaki ya, bersepeda, kemudian transit ya. Transit ini kategorinya adalah angkutan umum ya, kemudian cars ya, ownership gitu ya, kendaraan pribadi, kemudian ada kereta ya, intercity rail ya, kemudian ada pesawat terbang ya. Ini saya ngebahas yang air ya, yang water transport ya. Ini nggak dimasukkan juga yang water transport ya. Dan ini akan digambarkan seberapa panjang. Ya, ini kan antara cost per miles ya dan seberapa panjang jarak yang mungkin ditempuh oleh orang berjalan kaki, bersepeda, transit, kemudian mobil pribadi, kereta api dan pesawat terbang ya.
Kalau kita breakdown, gambarannya akan jadi seperti ini. Ya, semakin jauh, ya, semakin jauh jarak yang akan ditempuh, maka biayanya akan semakin tinggi. Nah, ini kan arahnya kan ke semakin jauh jaraknya, biayanya kan semakin tinggi. Ya. Nah, itu akan dikaitkan tadi, ya. Kita nggak boleh lupa gitu ya. Ada urusan income, ada urusan income yang nanti akan menjadi acuan gitu ya. Seberapa panjang perjalanan yang mungkin dia tempuh dan berapa biayanya. Ya. Nah, ini kalau dari pilihan-pilihan moda gitu, maka jalan kaki itu punya biaya paling rendah. Ya, biayanya apa sih? Yang buat makan doang gitu ya. Untuk makan aja berapa kalori yang dibutuhkan untuk dia melakukan perjalanan sejauh itu gitu. Ini di luar orang yang melakukan jalan kaki antar kota itu ya. Di kemarin di medsos sempat rame seperti itu. Ya. Nah, dari sini ya itu akan memungkinkan dicari mana moda transportasi yang paling dominan digunakan. Ya. Kalau misalkan kita memperhatikan jaraknya, ya, jarak yang ditempuh. Ya. Kalau misalkan, itu nanti eh, kalau kita cari datanya, ya, by data, gitu ya, maka orang yang melakukan perjalanan antar wilayah atau antar negara itu tidak sebanyak perjalanan yang muncul di dalam kota atau area yang berdekatan atau bersinggungan dalam kota atau antar kota yang lebih dekat gitu ya. Jadi jumlah orang yang melakukan perjalanan Jakarta Makassar itu lebih sedikit ketimbang Jakarta Tangerang gitu ya, misalkan gitu ya. Gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu case ya. Contohnya di UK ya, di England, di sana berkaitan dengan eh, moda transportasi ya dan eh, panjang perjalanan yang bisa ditempuh ya. Ini digambarkan gitu ya. Nah, kecenderungannya gitu ya, yang paling besar itu ya mungkin kalau di Indonesia gitu. Ini ada private, ada public ya. Di Inggris ya, perjalanan paling banyak itu terjadi di kereta api ya, sini. Surface rail itu kereta api ya, yang di atas tanah gitu. Kereta api ya, mungkin sama kalau di Indonesia kalau misalkan di survei gitu ya, pengguna terbesar itu kereta api ya. Nah, yang publiknya, kalau private-nya, di sini disebutkan other private transport ya, ini apa, penjabarannya apa itu tidak disebutkan, tapi dia hanya menggambarkan gabungan atau kombinasi gitu ya. Nah, tapi kalau yang secara individu mungkin sama seperti di Indonesia ya. Motorcycle itu paling besar penggunaannya. Ya. Ini jika dikaitkan kepada rata-rata trip length-nya atau panjang perjalanannya. Ketika kita bicara demand, ya, di transport ya mungkin agak sedikit berbeda dengan di ekonomi ya. Nah, di sini transport itu kalau demand di ekonomi ada beberapa pendekatan ya. Jadi salah satunya adalah pendekatan produksi. Nah, transport ini dikaitkan kepada pendekatan produksi ya. Meskipun nanti dalam dalam pengkalkulasian formulasinya hampir sama ya, yang nanti kita pelajari hampir sama gitu dan kita nggak akan pakai formulasi yang ini gitu ya. Tapi umumnya, nah karena eh, demand di transport itu aspeknya banyak ya. Ketika dia memutuskan untuk naik kendaraan, contoh motor gitu ya, maka kemudian pertimbangan-pertimbangan akan muncul. Kenapa naik motor? Direct access, murah,
Apalagi ya, punya fleksibilitas yang tinggi gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, di sini disebutkan demand is an abstract concept ya. Jadi demand di sini itu punya konsep yang abstrak gitu. Karena tadi uh, insight-nya banyak gitu. Reflecting what individual would like to consume under different scenario ya. Nah, ini kenapa jadi disebut konsep yang abstrak ya? Karena merefleksi apa yang individu atau seseorang itu mau buat menggunakan itu gitu ya. Dalam skenario yang berbeda. Jadi kadang-kadang tadi ya, yang namanya manusia itu sering berubah pikiran gitu ya. Dan dia punya beberapa skenario. Misalkan perjalanan umum gitu ya, berangkat dan pulang. Ya, ntar kadang-kadang di tengah jalan dia kayaknya melipir dulu enak gitu ya. Nah, ini kan salah satu bentuk skenario yang dalam konteks abstrak tadi ya. Sehingga ketika akan diformulasikan ya dalam satu formulasi, maka akan tersusun beberapa variabel penyusun demand ya. Yang nanti pada prosesnya pakai proses statistik ya akan ditentukan mana yang paling dominan ya setelah divalidasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau kalau kita bicara dalam konteks yang cukup real gitu ya. Nah, tapi kebanyakan untuk menyederhanakan karena item eh, pembentuknya banyak ya. Kalau misalkan harus dikalkulasi semua, maka eh, modelnya akan jadi lumayan kompleks untuk diterjemahkan gitu ya. Sehingga umumnya model yang muncul itu akan menjadi yang lebih simpel karena akan ditaksir mana yang paling dominan ya. It's generally considered that the quantity demanded of a commodity ya atau DA ini ya is influenced by its price ya. Itu dipengaruhi oleh price ya. Kemudian price of other goods ya. Nah, other goods ini macam-macam gitu ya. P1, P2 ada berapa banyak pembandingnya gitu ya. Kemudian taste-nya ya, cita rasanya, seleranya gitu ya. Kemudian level income-nya ya. Tes itu ditandai oleh T ya, T ini ya. Kemudian income-nya ditandai oleh Y. Nah, sementara penyusun harganya itu banyak. Seberapa banyak dia punya pilihan akan moda ya. Nah, ini gambaran yang umum yang nanti kemudian akan dimodelkan seperti yang sebelumnya sudah Anda dapatkan materinya gitu ya di ekonomi mikro ya. Gambarannya seperti itu ya. Bisa hanya satu variabel saja, bisa dua variabel saja ya, dan berapa jumlah kuantitasnya. Jadi pembentuk harga dan kuantitas ini, nah itu menjadi bagian yang muncul gitu ya. Jadi item-item faktor tadi itu akan menjadi penyusun harganya. Nah, jadi konsepnya kenapa harganya sekian karena ada item A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, jadi uh, tidak serta-merta mengikuti formulasi ini gitu ya. Nanti kalau pakai formulasi ini, nah ini proses kalkulasi modelnya akan jadi lebih kompleks. Ya. Di transport, ya ini gambaran sederhana. Maka demand itu ada 4 faktor besar. Ya. Yang pertama itu harga, ya, ini. Yang kedua itu income, kemudian price of other goods, ya, dan taste. Ya. Karena ketika orang melakukan kegiatan transport, dia akan selalu membandingkan kalau saya naik motor habis bensin berapa liter, konversi rupiah berapa rupiah. Kalau naik kereta habis berapa rupiah, naik mobil sendiri habis berapa rupiah, naik angkutan umum
habis berapa rupiah, naik ojol habis berapa rupiah. Nah, itu kan price other goods ya. Membentuknya banyak untuk menjadikan satu pertimbangan yang menurutnya paling relevan gitu ya untuk dipakai ya. Nah, tes ini dikaitkan kepada nanti unsurnya adalah kenyamanannya. Saya nyamannya naik apa ya? Gitu. Wah, kalau bawa mobil di sana parkirnya susah ya. Untuk nyari parkir butuh waktu 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Kalau naik motor, kalau capek tinggal melipir minum es ya, misalkan gitu. Itu tes tuh ya. Nah, meskipun pemikiran-pemikiran tadi akan tetap dikendalikan oleh income-nya. Ya. Saya punya kantong dalamnya seberapa gitu ya, gambarannya gitu. Ya. Kan digantungkan oleh itu. Ya. Nah, income ini akan menjadi pertimbangan apakah harga yang muncul itu akan bisa diambil atau tidak. Nah, ini kondisi ini digambarkan seperti ini. Ini untuk menggambarkan antara pergeseran dan pergerakan pada kurva ya. Ini kan materi yang sudah pernah disampaikan di mata kuliah sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar awal untuk materi demand ya. Tadi sebelumnya kaitannya kepada urban transport dan land value ya sebagai pengantar ya. Nah, berikutnya di pekan ini ya Anda sudah harus melakukan survei ya. Kelompok sudah dibuat. Nah, maka kemudian saya minta Anda untuk eh, langsung terjun ke 10 stasiun ya. Itu mulai dari Cikarang nanti Anda eh, list aja ya. Mulai dari Cikarang sampai stasiun mana itu jumlahnya 10 stasiun jadi berurutan. Mulai dari dikocok aja ya. Jadi kelompok 1 Cikarang gitu nanti kelompok 10 mana gitu ya. Itu jadi kelompok 1 Cikarang, kelompok 2 ya pasti yang setelah Cikarang gitu dan lain sebagainya. Nah, itu penunjukan stasiunnya nggak harus sama. Cikarang harus kelompok 1 ini apa kelompok 2 harus sorry setelah Cikarang itu apa ya? Medland ya. Medland kelompok 2 enggak. Nah, jadi eh, diacak aja ya, diacak. Siapa yang dapat Cikarang kelompok berapa, yang dapat Medland kelompok berapa, yang dapat Cibitung kelompok berapa dan lain sebagainya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk minggu ini apa yang harus diperhatikan? Nah, yang harus diperhatikan adalah ini bentuk laporannya nanti silakan Anda kondisikan secara mandiri ya. Saya nggak ngasih format laporannya. Nah, tapi isinya itu berkaitan dengan gambaran tata guna lahan di area stasiun. Ya, karena kita materinya tentang itu ya. Tataran apa gambaran tata guna lahan ya. Nah, itu nanti harusnya bisa Anda petakan sampai dengan administrasi yang middle ya. Kayak misal kecamatan gitu. Kecamatan aja gitu ya. Jadi stasiun ini ada di kecamatan apa, di kelurahan apa ya. Dengan gambaran nah data-data ini Anda bisa cari di BPS ya dengan gambaran jumlah penduduknya berapa di misalkan stasiun ini ada di kelurahan A, jumlah penduduknya sekian ya. Dia ada di kecamatan A1 ya, jumlah kelurahannya sekian, jumlah penduduk di kecamatan itu sekian ya. Dan di titik si stasiun ini gitu ya. Nah, kan ada gambaran tata guna lahannya. Dominannya apa? Ya, dominan tata guna lahannya apa? Nah, kemudian based on BPS ya, Anda juga harus lihat juga. Nah, di situ rata-rata jenis pekerjaannya apa? Gitu ya. Nah, nanti digantungkan sama gambaran land use-nya tuh.
Apakah dia hanya pure pemukiman saja atau dia masuk area kawasan industri atau lain sebagainya. Nah, sehingga untuk memberikan gambaran nanti akan Anda buat narasi potensi apa yang dimiliki sama si stasiun itu. Apakah dia akan menjadi pusat tarikan ya dari daerah lain ya karena gambaran land use yang sudah Anda ceritakan ya atau dia menjadi bangkitan ya, karena land use yang Anda lihat di area itu pemukiman gitu ya. Nah, kira-kira seberapa besar potensinya dengan Anda ketika melihat land use-nya ya nanti akan Anda cek akses jalan terdekat ya itu dominansinya adanya di mana gitu ya di di angkutan kereta api atau yang lain gitu ini berdasarkan hasil observasi Anda gitu ya. Nah, sambil uh, search by data BPS kemudian ngecek lagi uh, pemetaan areanya di Google Earth gitu ya. Nah, ini tugas untuk minggu ini ya, silakan dikompromikan ya. Sementara itu kita akhiri kuliah eh, melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih.